Kisah ini adalah cerminan agung tentang bagaimana dari puing-puing kehancuran sebuah kerajaan besar dapat bangkit sebuah kemaharajaan yang lebih gemilang. Legenda Raden Wijaya bukanlah sekadar cerita tentang perebutan tahta, melainkan sebuah epik tentang kecerdasan, ketabahan, dan kelihayan strategi politik yang luar biasa dalam mengubah musuh menjadi sekutu dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan abadi yang tercatat dalam sejarah Nusantara. Raden Wijaya, yang terlahir dengan nama Agung Nararya Sanggrama Wijaya, merupakan sosok pangeran yang darahnya mengalir dari dua terah bangsawan besar di tanah Jawa. Dari garis ayahnya, ia adalah cucu dari Mahisa Campaka atau yang bergelar Narasing Amurti, seorang tokoh penting di kerajaan Singhasari. Darah kepemimpinan ini mengalir deras, memberinya hak dan wibawa yang kelak akan menjadi modal utamanya dalam menapaki takdirnya yang luar biasa sebagai seorang raja besar pendiri kemaharajaan. Nama Nararya Sanggrama Wijaya sendiri bukanlah sekadar penanda identitas, melainkan sebuah doa dan ramalan akan jalan hidupnya. Nararya bermakna orang mulia atau pangeran, Sanggrama berarti pertempuran, dan Wijaya adalah kemenangan. Maka, namanya dapat dimaknai sebagai pangeran mulia yang meraih kemenangan dalam pertempuran. Nama ini secara menakjubkan merangkum seluruh perjalanan hidupnya yang dipenuhi dengan peperangan, siasat, dan pada akhirnya, kemenangan gemilang yang melahirkan Majapahit. Sejak belia, Raden Wijaya telah tumbuh di lingkungan Istana Singhasari di bawah naungan Prabu Kertanagara, raja terakhir Singhasari yang visioner. Melihat bakat dan kecakapan yang dimiliki Wijaya, sang raja menaruh kepercayaan besar padanya. Ia diangkat menjadi salah satu panglima perang andalan kerajaan dan kedudukannya semakin terhormat ketika ia dipercaya untuk menikahi salah satu putri Prabu Kertanagara, Tribhuwaneswari, yang kemudian disusul dengan ketiga adiknya. Ikatan sebagai menantu sekaligus panglima tertinggi membuat Raden Wijaya menjadi pilar utama pertahanan dan kekuatan Singhasari. Ia dididik dalam ilmu tata negara, strategi militer, dan seni kepemimpinan langsung oleh Prabu Kertanagara. Pengalaman ini mengasah ketajaman berpikirnya dan kemampuannya dalam membaca situasi politik, baik di dalam maupun di luar lingkup kerajaan yang penuh dengan intrik kekuasaan. Pada masa itu, Singhasari di bawah Prabu Kertanagara tengah mencapai puncak ambisinya dengan politik Cakrawala Mandala, sebuah gagasan untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Singhasari. Namun, ambisi besar ini juga mengundang ancaman besar, terutama dari Kekaisaran Mongol di bawah Kublai Han yang sedang berekspansi ke seluruh penjuru dunia. Di tengah situasi inilah, Raden Wijaya ditempa menjadi seorang satria yang siap menghadapi badai apapun demi kedaulatan tanah airnya. Di puncak kejayaannya, Prabu Kertanagara membuat sebuah keputusan strategis yang dampaknya sangat fatal. Untuk mewujudkan gagasan Cakrawala Mandala, ia mengirimkan sebagian besar kekuatan angkatan perangnya keluar Jawa dalam sebuah ekspedisi besar yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Tujuannya adalah untuk membendung pengaruh Mongol di wilayah barat Nusantara. Namun, hal ini membuat pertahanan di pusat kerajaan menjadi sangat lemah dan rentan. Kelemahan ini tercium oleh Jayakatwang, adipati dari Gelang-Gelang atau Kediri, yang masih menyimpan dendam sejarah atas kekalahan leluhurnya di tangan Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Dengan dukungan Arya Wiraraja, Bupati Sumenep di Madura yang kecewa dengan kebijakan Prabu Kertanagara, Jayakatwang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membangkitkan kembali kerajaan Kediri dan meruntuhkan hegemoni Singhasari yang telah berlangsung lama. Pada tahun 1292 Masehi, Jayakatwang melancarkan serangan licik yang terbagi menjadi dua arah. Pasukan kecil ia kirim untuk menyerang dari arah utara, memancing pasukan Singhasari yang dipimpin oleh Raden Wijaya untuk keluar dari ibu kota. Sementara itu, pasukan utama dengan kekuatan penuh menyerbu ibu kota Kutaraja dari arah selatan yang pertahanannya sudah kosong. Siasat ini berjalan dengan sempurna, membuat pertahanan Singhasari kalang kabut dan tidak terkoordinasi. Raden Wijaya dan pasukannya bertempur dengan gagah berani di utara, berhasil memukul mundur pasukan pancingan Jayakatwang. Namun, saat kemenangan seolah di depan mata, kabar buruk datang dari ibu kota. Istana telah diserbu,
dan Prabu Kertanagara beserta para pembesar kerajaan gugur dalam sebuah upacara ritual keagamaan, tidak siap menghadapi serbuan mendadak tersebut. Kematian sang raja menandai keruntuhan total kerajaan Singhasari yang agung. Mendengar kabar duka tersebut, dunia Raden Wijaya seakan runtuh. Ia kehilangan mertua, raja, sekaligus mentornya. Pasukannya yang tersisa tercerai-berai. Dengan hati yang hancur namun semangat yang belum padam, Raden Wijaya terpaksa harus menarik diri. Bersama para pengikutnya yang paling setia seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi, ia memulai sebuah pelarian untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatan Wangsa Rajasa dan merencanakan pembalasan. Setelah kekalahan telak di Kutaraja, Raden Wijaya dan sisa-sisa pasukannya menjadi buronan nomor 1 bagi Jaya Katuang. Mereka diburu tanpa henti oleh pasukan Kediri yang ingin memusnahkan seluruh keturunan Wangsa Rajasa, agar tidak ada lagi ancaman di masa depan. Perjalanan pelarian mereka adalah sebuah epik penderitaan dan ketabahan, melintasi hutan lebat dan desa-desa terpencil untuk menghindari kejaran musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam situasi yang sangat genting, rombongan kecil ini terus bergerak ke arah utara. Salah satu peristiwa paling krusial dalam pelarian ini adalah ketika mereka tiba di desa Kudadu. Kepala desa setempat, dengan keberanian luar biasa, menyembunyikan dan menolong Raden Wijaya beserta para pengikutnya. Jasa besar kepala desa ini tidak pernah dilupakan oleh Raden Wijaya dan kelak, ketika ia menjadi raja, desa tersebut diberikan status istimewa sebagai tanah perdikan. Perjalanan terus berlanjut hingga mencapai pesisir utara. Tujuan utama Raden Wijaya adalah menyeberang ke Pulau Madura. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang memiliki kekuatan politik dan militer untuk diajak bersekutu adalah Arya Wiraraja, Bupati Sumenep. Ironisnya, Arya Wiraraja adalah orang yang sama yang sebelumnya memberikan nasihat kepada Jaya Katuang untuk menyerang Singhasari. Raden Wijaya sadar, ia harus menelan harga dirinya demi sebuah tujuan yang lebih besar. Dengan perahu sederhana dan hanya ditemani para pengikut setianya, Raden Wijaya menyeberangi Selat Madura yang ganas. Kedatangannya di Madura bukanlah sebagai seorang penakluk, melainkan sebagai seorang pelarian yang mencari suaka. Ia harus mampu meyakinkan Arya Wiraraja, sang ahli siasat yang oportunis, bahwa membantunya adalah pilihan yang lebih menguntungkan daripada tetap setia kepada Jaya Katuang yang kini berkuasa di tanah Jawa. Setibanya di Sumenep, Raden Wijaya disambut oleh Arya Wiraraja. Pertemuan ini menjadi titik balik dari seluruh perjuangannya. Disinilah kelihayan diplomasi dan kerendahan hati Raden Wijaya diuji. Ia harus mampu mengubah seorang arsitek kehancurannya menjadi arsitek kebangkitannya. Misi pelariannya kini telah berubah menjadi sebuah misi lobi politik tingkat tinggi yang akan menentukan nasib masa depan tanah Jawa. Menghadap Arya Wiraraja, Raden Wijaya tidak menunjukkan kesombongan seorang pangeran, melainkan kerendahan hati seorang yang kalah dan memohon perlindungan. Ini adalah langkah pertama dari siasat briliannya. Ia menceritakan semua penderitaannya dan menyatakan keinginannya untuk mengabdi kepada Jaya Katuang, Raja Kediri yang baru. Tentu saja, ini hanyalah sebuah kepura-puraan untuk mengelabui lawan-lawannya. Arya Wiraraja, yang pada dasarnya adalah seorang politisi ulung, melihat peluang baru dalam diri Raden Wijaya. Ia tahu bahwa Jaya Katuang tidak sepenuhnya mempercayainya dan pengaruhnya di Istana Kediri pun terbatas. Dengan memegang Raden Wijaya sebagai kartu truf, posisinya akan menjadi lebih kuat. Maka, ia pun setuju untuk membantu Raden Wijaya dan menjadi perantara dalam negosiasi dengan Jaya Katuang. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya pun secara resmi menyerahkan diri kepada Jaya Katuang. Arya Wiraraja meyakinkan Raja Kediri itu bahwa Raden Wijaya sudah tidak berbahaya dan hanya ingin mengabdikan sisa hidupnya. Terbuai oleh kemenangan dan menganggap remeh menantu Kertanagara tersebut, Jaya Katuang menerima pengabdian Raden Wijaya. Ia bahkan tidak menyadari bahwa ia baru saja memasukkan seekor harimau yang sedang tidur ke dalam istananya sendiri. Sebagai bukti kesetiaan, Raden Wijaya kemudian mengajukan sebuah permohonan kepada Jaya Katuang. Ia meminta sebidang tanah di hutan Tarik,
sebuah kawasan hutan belantara yang angker dan jarang dijamah manusia di dekat muara Sungai Brantas. Alasannya, ia ingin membangun sebuah desa kecil sebagai tempat peristirahatan dan pemasok kebutuhan bagi kerajaan. Jaya Katuang, tanpa curiga sedikit pun, mengabulkan permintaan tersebut. Pemberian izin untuk membuka hutan tarik adalah sebuah kesalahan fatal bagi Jaya Katuang. Raden Wijaya, dengan dukungan logistik dari Arya Wiraraja, segera membawa para pengikutnya yang tersisa dan mulai membabat hutan tersebut. Jauh dari pengawasan pusat kerajaan, ia tidak sedang membangun desa peristirahatan, melainkan sebuah pangkalan militer rahasia dan cikal bakal sebuah ibu kota kerajaan baru yang kelak akan mengguncang dunia. Proses membuka hutan tarik bukanlah pekerjaan yang mudah. Hutan itu sangat lebat, liar, dan menurut kepercayaan masyarakat, angker. Namun, dengan semangat yang membara dan visi akan masa depan yang cerah, Raden Wijaya beserta ratusan pengikutnya yang setia bekerja tanpa kenal lelah. Mereka menebang pohon, membersihkan lahan, dan secara perlahan mengubah kawasan liar tersebut menjadi sebuah pemukiman yang layak huni. Kerja keras ini menarik simpati dari penduduk desa-desa sekitar. Banyak di antara mereka yang masih setia pada Wangsa Rajasa dan tidak menyukai pemerintahan Jaya Katuang. Secara diam-diam, mereka datang bergabung, memberikan bantuan tenaga dan bahan makanan. Dalam waktu singkat, pemukiman di hutan tarik berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan baru yang tersembunyi. Di tengah pekerjaan berat itu, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi asal-muasal nama besar kerajaannya kelak. Salah seorang pekerja yang kehausan menemukan sebatang pohon maja yang berbuah lebat. Ketika ia memakan buah tersebut, ternyata rasanya luar biasa pahit. Dalam bahasa Jawa, pahit disebut pahit. Peristiwa inilah yang mengilhami Raden Wijaya untuk menamai pemukiman barunya Majapahit. Nama Majapahit memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Ia menjadi pengingat abadi akan kepahitan dan penderitaan yang telah mereka lalui dalam perjuangan. Dari buah yang pahit itulah, mereka bertekad untuk membangun sebuah kerajaan yang manis, makmur, dan jaya. Nama ini menjadi simbol transformasi dari kepahitan menuju kejayaan, sebuah landasan spiritual bagi kerajaan besar yang akan segera lahir. Sementara itu, kekuatan Majapahit terus bertambah. Secara rahasia, Raden Wijaya terus menjalin komunikasi dengan para adipati dan pejabat di pesisir utara Jawa dan Madura yang tidak puas dengan kepemimpinan Jaya Katuang. Di bawah permukaan, sebuah aliansi besar sedang terbentuk, menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan merebut kembali apa yang telah direnggut dari mereka. Majapahit bukan lagi sekadar desa, melainkan sebuah pusat kekuatan yang siap meledak. Takdir seolah berpihak pada perjuangan Raden Wijaya. Pada awal tahun 1293 Masehi, sebuah armada perang raksasa yang terdiri dari ribuan kapal dan puluhan ribu prajurit mendarat di pesisir utara Jawa. Mereka adalah pasukan ekspedisi dari Kekaisaran Mongol Yuan yang dikirim oleh Kaisar Kublai Han. Tujuan mereka jelas, menghukum penguasa Jawa yang telah menghina utusannya beberapa tahun sebelumnya. Pasukan Mongol tidak tahu bahwa raja yang mereka cari, Prabu Kertanagara, telah mangkat dan kerajaannya, Singhasari, telah runtuh. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus menaklukkan penguasa di tanah Jawa. Kedatangan kekuatan militer terbesar di dunia pada saat itu tentu saja menimbulkan kepanikan luar biasa, terutama bagi Jaya Katuang yang kini menjadi penguasa yang sah di mata pasukan Mongol. Namun, bagi Raden Wijaya, kedatangan pasukan Mongol bukanlah ancaman, melainkan sebuah anugerah tak ternilai dari Allah yang Maha Kuasa. Ia melihat sebuah kesempatan emas untuk membalikan keadaan. Dengan cerdik, ia segera mengirim utusan dan menemui para panglima Mongol, yaitu Ikemese, Sibei, dan Gaosing. Ia menawarkan diri untuk menjadi sekutu mereka. Raden Wijaya menyatakan bahwa ia adalah pewaris sah tahta Singhasari dan bersedia membantu pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katuang, sang perebut tahta yang lalim. Sebagai imbalannya, ia hanya meminta agar tahtanya dikembalikan setelah kemenangan diraih. Tentu saja, ia juga berjanji akan tunduk dan memberikan upeti kepada Kaisar Kublai Han.
Janji ini, seperti janji setianya pada Jayakatwang, adalah bagian dari siasatnya yang lebih besar. Para panglima Mongol, yang tidak mengenal medan dan situasi politik lokal, dengan senang hati menerima tawaran aliansi tersebut. Mendapatkan sekutu lokal yang kuat dan mengerti seluk-beluk wilayah adalah keuntungan besar bagi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diperalat oleh seorang jenius strategi yang akan menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai tujuannya sendiri, sebelum akhirnya berbalik melawan mereka. Dengan kekuatan gabungan yang dahsyat, pasukan Raden Wijaya dan Legiun Mongol bergerak menuju selatan untuk menggempur ibu kota Kediri di Daha. Pasukan Jayakatwang, meskipun bertempur dengan gigih, tidak mampu menahan serangan dari dua front sekaligus. Kekuatan Majapahit yang didukung oleh para pengikut setia Wangsa Rajasa menggempur dari satu sisi, sementara pasukan Mongol yang superior dalam jumlah dan teknologi perang menghancurkan dari sisi lainnya. Pertempuran berlangsung sengit. Namun pada akhirnya pertahanan Daha berhasil dijebol. Jayakatwang terkepung dan tidak punya pilihan selain menyerah. Ia dan putranya, Ardharaja, berhasil ditawan dan kejayaan singkat kerajaan Kediri pun berakhir. Tujuan pertama dari aliansi telah tercapai. Raden Wijaya berhasil membalaskan dendam mertuanya dan menaklukkan musuh utamanya dengan menggunakan kekuatan orang lain. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya meminta izin kepada para panglima Mongol untuk kembali ke Majapahit. Alasannya, ia perlu mempersiapkan upeti dan persembahan untuk Kaisar Kublai Khan sebagai tanda terima kasih dan ketundukan. Para panglima Mongol yang merasa tugas mereka sudah selesai, mengizinkannya kembali dengan pengawalan sekitar 200 prajurit Mongol, sementara sebagian besar pasukan utama berpesta pora merayakan kemenangan di Daha. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Raden Wijaya. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, ia telah mempersiapkan serangan mendadak yang mematikan. Pasukannya yang telah disiagakan secara rahasia langsung menyergap dan membinasakan pasukan pengawal Mongol yang tidak menaruh curiga sama sekali. Ini adalah sinyal bagi dimulainya serangan besar-besaran terhadap sisa pasukan Mongol yang masih berada di Daha dan di pelabuhan. Secara tiba-tiba, sekutu berubah menjadi musuh. Raden Wijaya memimpin langsung serangan balik ke Daha, menghantam pasukan Mongol yang sedang lengah dan kebingungan. Terkejut oleh pengkhianatan yang tak terduga dan tidak mengenal medan untuk berperang secara efektif, para panglima Mongol memerintahkan penarikan mundur total. Mereka melarikan diri tunggang langgang kembali ke kapal mereka, dikejar terus oleh pasukan Majapahit. Dengan cara yang brilian, Raden Wijaya berhasil mengusir kekuatan militer terbesar di dunia dari tanah Jawa. Dengan Jayakatwang yang telah ditaklukkan dan pasukan Mongol yang telah diusir, tidak ada lagi kekuatan signifikan di tanah Jawa yang dapat menghalangi jalan Raden Wijaya menuju tahta. Ia telah berhasil membersihkan semua rintangannya melalui serangkaian siasat perang dan diplomasi yang cemerlang. Seluruh adipati dan rakyat kini melihatnya sebagai satu-satunya pemimpin yang sah dan pelindung sejati tanah Jawa. Tepat pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya menobatkan dirinya sebagai raja pertama kerajaan Majapahit. Ia mengambil gelar penobatan Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Gelar ini mencerminkan kebijaksanaannya yang agung dan kemenangannya yang gemilang. Penobatan ini menandai secara resmi berdirinya sebuah kerajaan yang kelak akan menjadi kemaharajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Sebagai seorang raja yang bijaksana, Prabu Kertarajasa Jayawardhana tidak melupakan jasa-jasa mereka yang telah setia menemaninya dalam suka dan duka. Para pengikut setianya seperti Ranggalawe diangkat menjadi Adipati Tuban, Sora diangkat menjadi Patih, dan Nambi diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Arya Wiraraja pun diberi wilayah kekuasaan yang luas di Lumajang sebagai balas jasa atas siasatnya. Ia membagi kekuasaan untuk memastikan stabilitas kerajaannya yang baru lahir. Kisah Raden Wijaya mengajarkan sebuah pesan moral yang mendalam. Dari abu kekalahan, ia bangkit dengan kecerdasan. Ia mengajarkan bahwa dalam situasi terdesak sekalipun, pikiran yang tenang dan strategi yang matang adalah senjata terkuat.
Kemampuannya mengubah musuh menjadi kawan, dan kemudian menyingkirkan kawan yang menjadi ancaman, menunjukkan tingkat kelihayan yang luar biasa. Ia adalah bukti bahwa untuk mendirikan sesuatu yang besar, terkadang diperlukan keberanian untuk merendahkan diri, kesabaran untuk menunggu saat yang tepat, dan kecerdikan untuk mengubah bencana menjadi peluang. Namun, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa fondasi yang dibangun di atas intrik seringkali melahirkan benih-benih perpecahan baru di masa depan. Meskipun berhasil menyatukan banyak kekuatan untuk meraih tahta, di tahun-tahun awal pemerintahannya, Prabu Kertarajasa Jayawardhana harus menghadapi serangkaian pemberontakan dari orang-orang terdekatnya sendiri, yang merasa jasanya kurang dihargai. Inilah pelajaran abadi dari tahta, bahwa memenangkannya adalah satu hal, tetapi mempertahankannya dengan ridho dari Allah adalah perjuangan tiada akhir.